tidak bisa bayar jalan tol, maka jalannya berlubang-lubang. Walah, ini Sengkuni, satu lagi, ini pengganti Amin Rais, Pak Yusuf Kalla nyinyir lagi soal tol. Karena petani tidak membutuhkan jalan tol, nggak bisa lewat jalan tol, pret. Pak Yusuf Kalla, petani bawa karet, petani-petani yang membawa hasilnya tomat, cabai, dan segala macam tembakau itu mau diimpor, mau ditaruh di pusat kota, bagaimana kalau nggak pakai tol? Bapak itu jangan ngebohong, mau bohongin publik, nyinyir aja udah tua. Bagaimana Indonesia yang terdahulu? Iya betul, yang terdahulu BBM salah satu, minyak tanah hilang di zaman SBY karena proyek Bapak, proyek LPG. Jalanan-jalanan hancur di zaman SBY karena ada iming-iming yang namanya pipa alam gas, ya gas alam ya. Gas alam udah digali-gali, semua habis dipasang, jalanan hancur, nggak pernah dibetulin lagi. Hampir seluruh, dari Cempaka Emas sampai ke ujung Berung situ Pak Yusuf Kalla, itu proyeknya Yusuf Kalla di zaman SBY. Itu betul kata Bapak, nggak butuh jalan tol karena jalanan Bapak rusak. Kala itu nggak ada perbaikan lagi Pak. Semua pinggiran-pinggiran jalanan, baik itu perumahan, jalan raya, itu semuanya berlobang. Betul apa yang dikatakan Bapak, itu berlobang semua. Betul. Karena Bapaklah yang merusak itu. Bapak mengiming-imingi masyarakat Indonesia ini dengan hilangnya BBM minyak tanah. Pak Yusuf Kalla punya proyek yang namanya LPG dan pipa gas alam. Bagaimana Pak? Di zaman SBY juga petani nggak butuh lampu, ya kan, setiap hari mati lampu, giliran bayar 10 kali lipat. Gardu-gardu bukannya antri bayar Pak, antri komplain, ya kan, selalu lilin-lilin, bisnis lilin juga kan, bukan begitu Pak? Udahlah Pak Sengkuni, ya, udah tua, udah rasis, etnis, jadi provokator. Ada apa di balik semua itu? Angkat-angkat sejarah 98, ya, mengancam-ancam negara ini akan terjadi 98. Jangan-jangan Bapak ini dalamnya kasus 98 ini, ya, biang-biang yang namanya bandit kilang minyak migas ini. Betul nggak Pak? Coba cerahkan sama Indonesia. Halo, Yusuf Kalla. Ya, Yusuf Kalla. Ya, biasanya ada di belakang layar, sekarang muncul dengan suaranya sendiri. Dia mengatakan, mengapa Bapak Jokowi sibuk dengan calon presiden berikutnya, tidak seperti Ibu Megawati dan SBY, Pak SBY ya. Tapi Anda tahu kan ceritanya, Ibu Megawati masih satu periode, ibaratnya dia masih meletakkan fondasi-fondasi saja dan program-programnya, dan tentu berharap untuk dapat di periode yang kedua. Tapi kan ada yang mengkhianati, ya, pengkhianatnya adalah orang yang ada di dalam partai. Itu memang sah, di dalam kabinet itu memang sah, ya, jalannya memang sah. Tapi kan ketika dia menjadi bagian dari kabinet itu, ternyata sambil menyelam minum air, kan begitu. Dia dekat dengan rakyat dengan tujuannya adalah mencari massa, kan seperti itu. Ternyata seperti itu, ya, bagus sih, bagus, ya, bagus. Tapi ya itu akhirnya betul, ya, tujuannya adalah mencari massa, dan akhirnya juga berhasil. Itu makanya Ibu Megawati tidak ribut, tidak sibuk mencari siapa penggantinya. Loh, masih satu periode kok, lucu jenengan, ya. Beda dengan Pak SBY, itu sudah 2 periode. Dan itu bisa dipertanyakan, kenapa dia bukan tidak mencontoh apa Pak SBY, bukan. Salah Pak Yusuf kalau seperti itu. Yang malah pada saat ini boleh Bapak Yusuf pernah mempertanyakan, kenapa Pak SBY tidak mencari seseorang yang bisa melanjutkan programnya, kan begitu. Ya, padahal dia itu kan katanya programnya kan sudah dijalankan, katanya, ya toh, katanya ketua di partainya kan begitu, ya. Jokowi tinggal gunting pita saja, berarti sudah jalan sekian persen, kan hanya katanya saja, ya toh. Nah, apa yang dikerjakan itu sebetulnya bukan, Pak Jokowi tidak punya program, kan begitu dia mengatakan. Tapi tidak hanya itu,
ya dia tidak bisa mencari siapa yang melanjutkan, sebab dia justru mengamati siapa yang melanjutkan, kan begitu. Karena apa? Dia tidak meninggalkan program, dia tidak meninggalkan rencana. Nah, rencana ke depan untuk bangsa ini yang dia tinggalkan itu adalah permasalahan-permasalahan yang ada, ya, permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau program-program seperti pembangunan dan lain sebagainya itu kan jelas, tetapi ternyata ada permasalahan yang lain kan, ya. Sehingga dia perlu dia hanya menunggu siapa sih orangnya. Sebetulnya dia menunggu siapa orangnya. Nah, ternyata orangnya di luar dugaan adalah Pak Jokowi, kan begitu. Sehingga kemudian dia mendekati kepada baru langkahnya, dia mendekati orang yang menang itu. Itu memang taktiknya seperti itu kok. Ya, nah beda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi bukan taktik, tapi dia memang akan memberikan peninggalan program-program kerja yang seperti ini, yang ditinggalkan sudah begitu jauh untuk Indonesia, kan seperti itu. Nah, jangan sampai kesepakatan yang telah dibuat kemudian dibubarkan begitu saja. Kan ada contohnya, sudah terjadi apa yang dibuat akhirnya dibongkar, kemudian kesepakatan apa yang sudah harusnya dikerjakan tidak dikerjakan, kan ada yang seperti itu. Apa Bapak mau mendukung itu? Apa Bapak suka yang tidak punya rencana? Apa Bapak suka yang tidak ingin melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Bapak Jokowi? Nah, kenapa Nasdem tidak dipanggil? Kalau saya kasarannya ya, Nasdem itu ya dia itu mata-mata. Kalau dia itu memang betul-betul ke pemerintah, ya harusnya sama, tapi sudah terlanjur semuanya. Ya, opini saya atau menurut saya ya, itu ya mata-mata. Nanti apa yang didengar akan disampaikan pada pihak oposisi, kan bukan. Apa yang didengar nanti dijadikan senjata, kan begitu. Ya. Inilah sisi yang bisa kelemahannya, ini sisinya yang gini, kan begitu. Sibuk mencari sisi kelemahannya, bukan sibuk mencari untuk melanjutkan apa yang setelah dibuat. Perjanjian dengan Uni Eropa akan batal, perjanjian dengan Cina akan batal, perjanjian dengan Amerika, ya. Jadi apa ya langkah-langkah yang ditempuh negara kita terhadap Uni Eropa, terhadap Amerika, bisa-bisa nanti buyar semua, kembali seperti Orde Baru, kan begitu. Hati-hatinya seperti itu. Loh, rakyat itu ikut mengawasi loh. Sekarang itu was-was semua loh, Pak, ya. Jadi, nah, sedangkan mengandalkan mahasiswa tidak bisa. Mahasiswa sudah Anda beli kok, itu ya. Nah, sekarang Anda mengatakan seperti ini akan membakar mahasiswa. Nah, dikatakan selama ini yang dikerjakan bohong. Katanya membuka lapangan pekerjaan, banyak lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan sudah dibuka ya tidak ada yang masuk, mengundurkan diri. Loh, itu kelakuan apa? Kan begitu. Kita itu butuh anak-anak yang cerdas loh. Tetapi anak-anak cerdas yang masuk mengundurkan diri karena pendapatannya tidak sepadan. Nah, itu ini bakulan apa gimana? Kan begitu. Jadi Pak, jadi demikian, ya. Jadi begitulah. Sekian, dadah.